Oke kawan-kawan, sekarang kita ada di jam 1 malam dan kini kita akan melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya. Kayak gimana perjalanannya? Ikutin terus videoku teman-teman. Oke kawan-kawan, dan gini kita sekarang baru selesai isi bensin di salah satu titik di Klaten teman-teman. Jadi start kita dari Jogja tadi tidak ke-record teman-teman. Aku minta maaf banget sama kalian ya, karena aku lupa tadi teman-teman, karena aku terlalu fokus buat ngeliat ini ya, kondisi bahan bakar. Dan juga aku di sini ini ngambil barang dari rumah kawanku ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan kita mulai dari 0 km. Anjay. Perjalanan pada malam hari ini cukup ini ya teman-teman, agak dingin suasananya, dan ini adalah kali kedua kita melakukan perjalanan malam hari. Wih, langsung hijau, mantap. Yap, dan ini kondisi jalan Jogja Solo teman-teman. Dan suasana pada malam hari ini cukup lancar, lenggang banget teman-teman, yang pasti berbeda dengan ketika siang hari yang jalanan di sini tuh udah pasti cukup padat kendaraan ya. Di sini nih sekarang lenggang banget. Dan kalau lewat di jalan Jogja Solo ini teman-teman, kalian tuh harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena orang kalau lewat jalan Jogja Solo itu bawaannya pasti kenceng-kenceng teman-teman. Kayak aku sekarang ini ya walaupun ini nggak terlalu kenceng sih, ini 70 km kan. Tapi di sini tuh kalau kalian mau putar balik atau nyebrang itu susah teman-teman, karena aku udah pernah ngalamin. Apalagi kalau kalian itu pengen nyebrangnya itu waktu lagi padat-padatnya kendaraan yang ada di sini. Orang-orang itu pada kencang-kencang teman-teman, kayak nggak ada celah buat nyebrang gitu. Kalau malam gini itu yang perlu diwaspadai itu kendaraan besar teman-teman, karena biasanya kendaraan besar kalau di tengah malam itu biasanya itu kencang teman-teman dia naiknya. Ya gak cuma kendaraan besar aja sih sebenarnya, hampir semua kendaraan kalau malam tuh pasti mengemudinya cukup kencang, karena ya ini ya teman-teman, lalu lintas dipikirnya itu sepi, jadi langsung digaspol gitu teman-teman. Cuman kita sih nyantai aja, ini juga aku belum tidur. Ini aku belum tidur, dan kalau ngantuk sih enggak ya. Cuman yang pasti sih besok aku harus mengganti jam tidurku teman-teman. Dan buat bentar, suaranya terganggu, ada mobil pick up lewat. Dan buat kalian yang kemarin sempet nyaranin aku buat ganti lampu, sorry banget teman-teman, aku belum bisa ganti lampu ya untuk sekarang ini, karena rezekinya belum cukup dipakai buat ganti lampu. Jadi duitnya kepake buat ke barang-barang yang lebih urgent teman-teman. Dan pasti nanti lampunya itu akan aku ganti teman-teman, pasti. Cuman ya budgetnya harus ada dulu kan, karena ini menurutku sih udah standar ya, buat aku sendiri udah cukup. Tapi kalau emang untuk di visual video memang kelihatan jelek teman-teman. Dan juga susahnya ganti lampu di W175 itu karena ini arusnya itu masih arus bolak-balik teman-teman. Jadi kita itu harus merubah arus kelistrikannya ya, antara DC sama AC itu entahlah, itu pokoknya aku lupa teman-teman. Kalau nggak salah ini arusnya W175 itu masih
DC. Dan kalau kalian mau pakai LED atau mini biled atau apalah jenisnya, itu kalian harus ngerubah arus listriknya menjadi AC teman-teman, yang mana itu agak susah. Kalau di W175 ini susahnya itu bukan di apa-apanya ya, tapi kalian itu harus benar-benar nyari bengkel yang trusted, dan juga kalian harus nyari bengkel yang emang bisa gitu teman-teman. Dan karena ini kan aku kerja di luar kota ya, dan aku juga nggak kenal sama bengkel-bengkel di daerah sini, jadi ya itu cukup PR buat aku teman-teman. Aku harus nyari bengkel yang emang trusted dulu. Aku harus nyari bengkel yang emang paham sama kelistrikannya W175, yang udah pengalaman megang W175. Baru setelah itu aku berani buat ganti LED, dan itu juga kalau udah ada duitnya ya teman-teman. Pengennya sih aku ganti ke mini LED teman-teman, pengennya mini biled, sorry. Soalnya aku tuh gak pengen ngerubah motor ini tuh jadi daymaker. Ya banyak sih dari teman-temanku yang nyuruh buat udah pakai daymaker aja, pakai daymaker. Tapi menurut aku kurang ya daymaker itu. Bukan kurang apa-apanya, ini lebih ke selera teman-teman, selera pribadi. Daymaker kalau buat aku itu looks-nya itu nggak jelek, tapi cukup modern teman-teman. Aku tuh nggak suka ya dengan looks yang cukup modern dan futuristik gitu. Aku lebih suka motor W175 ku ini kesannya itu tetap klasik. Jadi aku nggak pengen ngerubah batok kepalanya ini teman-teman. Hai. Jalannya jelek tadi teman-teman. Sekarang kita nyampe di Gapura, bertuliskan selamat jalan Kabupaten Klaten teman-teman. Oh ini merah nih sekarang nih. Tapi orang-orang pada ini guys, pada apa ya, ngelanggar rambu-rambu ini. Aku dari tadi ya jujur beberapa kali aku sempat ngelanggar rambu-rambu teman-teman. Kenapa? Aku terpaksa melakukan itu karena ketika aku berhenti dari belakang itu ada truk besar ngelakson teman-teman, dan mereka nggak ngerem, anjing. Ya aku otomatis langsung tak gas teman-teman, daripada aku disundul dari belakang kan. Jadi aku nggak tahu ya peraturan lampu merah di sini tuh kayak gimana ya. Bukan peraturan bude, bukan, tapi peraturan warlock. Jadi tiap daerah itu kan kayak punya ciri khas tersendiri tentang peraturan rambu-rambu. Contoh lah, dulu aku pernah hidup di daerah Surabaya Barat, yang mana itu temanku yang bilang ya, dia kan warlock situ. Pokoknya kalau di sini udah jam 11 malam, lampu merah itu udah gak berguna. Nah, itu kalau di daerah Surabaya Barat teman-teman, itu pada tahun 2019. Jadi kayak emang warlock di sekitar situ tuh, kalau udah jam 11 malam, mereka udah gak ngetaati rambu-rambu lampu merah, tapi bener-bener udah ikut ini aja teman-teman, ikut insting ya, sambil ngelihat kanan kiri. Nah, kalau di jalan Jogja Solo ini aku nggak tahu harusnya itu seperti apa. Kita ngikut rambu atau kita ngikut aturan warlock. Karena aku tadi ngerem, malah truk-truk yang besar-besar itu terus jalan teman-teman. Makanya aku takut kalau ada lampu merah ini, jalan nggak ya, itu aku kayak gitu terus teman-teman. Yo, dan sekarang kita sampai di daerah Kartasura Sukoharjo teman-teman. Anjay, lampu merah. Nah, kalau kayak gini kan jelas teman-teman, lampu merahnya ini harus kita patuhi, karena kalau nggak dipatuhi kita akan ditabrak langsung dari kendaraan dari ini ya, samping kanan kiri. Tapi kalau yang di jalur Jogja Solo tadi teman-teman, itu bener-bener buat aku bingung ya, karena jalannya kan Jogja Solo kan emang cenderung lurus ya. Kalaupun ada, nah ini lihat anjay, bus EK plat nomor S702 UT, anjing. Tidak memperdulikan keselamatan penumpang dan pengendara lain teman-teman.
Kalau di Jalan Jogja Solo kan kalaupun ada perempatan itu cenderung perempatan kecil ya, bukan jalan utama. Jadi kendaraan-kendaraan besar itu cenderung justru malah nerobos lampu merah. Bahkan di jalan yang kayak gini pun bus masih sempet-sempetnya nerobos lampu merah teman-teman. Damn. Cukup menantang perjalanan kita pada malam hari ini ya. Dan ini kita akan menuju ke Surabaya dan aku lewat jalur Madiun teman-teman kalau dari Google Maps. Jadi kalau jalur terdekat itu harusnya aku dari daerah ini ya, Karanganyar, Sragen, terus habis itu Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya harusnya. Tapi karena ini ya, kalau kalian lewat jalur tersebut itu kalian akan melewati hutan, yang mana hutan itu cukup gelap teman-teman. Hutan antara Bojonegoro dan Ngawi itu hutan yang cukup gelap, cukup panjang juga jalurnya. Dan karena lampu motorku ini yang masih standar banget, dan aku nggak tahu ya di daerah situ tuh ada maling atau enggak, bukan maling, sorry, begal atau apalah, atau mungkin ban bocor dan lain-lain ya, hal-hal kayak gitu yang aku takutkan teman-teman. Tapi kalau logika mistika kayak makhluk halus apa-apa itu aku justru nggak peduli ya. Tapi ya so far aku tertantang sih teman-teman lewat situ, cuman buat next trip aja. Untuk perjalanan kita pada malam hari ini kita nggak akan lewat jalur Bojonegoro Ngawi, tapi kita akan lewat jalur lain yang ya pokoknya ini nanti itu bakalan tembus Mojokerto teman-teman. Jadi kita lewat Jombang, Mojokerto, Nganjuk ya, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Madiun, nah, pokoknya itulah. Nah, barusan kita lihat di situ ada mobil Bribjaya yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Anjay, action cam ini banyak sekali menangkap adegan-adegan yang melanggar undang-undang. Anjay, kalau kita sih sebisa mungkin ya, selama itu gak mengancam keselamatan kita akan memilih untuk mematuhi rambu-rambu ya, kecuali di keadaan terpaksa kayak ketika tadi aku lewat jalan Jogja Solo yang mana truk pada kenceng itu ya, aku terpaksa harus lawan arah teman-teman. Tapi kalau lalu lintasnya normal kayak tadi ya, sebisa mungkin pasti akan aku taati. Ini di sini aku ada kesalahan teman-teman. Aku lupa nggak bawa masker ya, bukan masker, buff, nah itulah. Aku lupa nggak bawa buff, dan ya pasti nanti mukaku pada hitam-hitam kalau helmnya aku copot ya. Ajay, masih kuning tadi, masih kuning. Yos, dan kita sekarang ada di tengah-tengah. Ini ya termasuk tengah-tengah lah ya, tengah-tengah kota Solo. Suasana ternyata masih cukup ramai teman-teman. Padahal ini bisa malam minggu, ini Jumat. Ya udah bukan malam sih, ini maksudnya harusnya udah pagi teman-teman. Sekarang jam 1 lebih 43 menit. Nah itu ada bus melanggar lalu lintas lagi ya. Anjay, dari tadi pelaku pelanggar lalu lintas itu selalu dari bus. Ya kita nggak berniat menjelekkan. Nah ini ada lagi teman-teman, kita nggak berniat menjelekkan satu merek sih, tapi ya banyak bus-bus yang melakukan hal serupa teman-teman. Yap, dan ini adalah salah satu ikon dari kota Solo teman-teman, underpass Joglo Surakarta. Anjay, kita jarang banget lewat ini malam-malam. Dan ya ini sih kalau lampunya warna kuning sih lebih estetik ya teman-teman. Tapi sayangnya lampunya warna putih. Ini kalau warna kuning sumpah estetik banget, mewah kesannya. Dan ternyata walaupun bukan malam minggu, banyak sekali
motor-motor yang parkir di tepi jalan menikmati pagi dini hari ini teman-teman. Keren. Padahal ini bukan malam minggu ya, tapi cukup ramai ternyata. Dan entah kenapa jalan di sini nih vibes-nya itu kayak tenang banget buat aku ya. Vibes-nya itu kayak menenangkan gitu. Mungkin karena sepinya ini ya teman-teman. Karena faktor sepinya ini jadi bikin vibes-nya itu jadi beda. Tiba-tiba aku langsung keinget GTA 5 teman-teman. GTA 5, GTA San Andreas. Di GTA San Andreas tuh aku suka banget suasana malam-malam kalau kalian lagi lewat di desa-desa kecil atau di hutan atau di ya pokoknya daerah-daerah desa-desa kecil lah teman-teman. Itu vibe-nya tuh enak banget buat aku ya. Yo teman-teman, dan di jalan apa ini ya? Pokoknya ini masih di dekat daerah yang namanya Mojosongo, Surakarta. Jalanannya ini sekarang cukup sepi teman-teman, lenggang banget, terasa kayak jalan ini ya, pribadi anjay. Yo, dan sekarang kita melewati gapura apa ini? Karanganyar, yes. Kita sekarang ada di wilayah Karanganyar teman-teman. Perjalanan yang cukup menyenangkan anjay. Setelah Karanganyar nanti kita akan ke kota Sragen teman-teman, dan ini kita melewati salah satu ikon kota ya, yang bentuknya itu kayak tanduk-tanduk gitu. Ini malam hari mungkin kurang kelihatan, tapi ya kalian bisa googling sendiri lah ya, karena kameraku DJI Osmo Action 4 ini kalau dipakai buat malam hari memang performanya itu nggak sebagus kamera keluaran terbaru teman-teman, kayak adiknya ini si DJI Osmo Action 5 Pro itu low light-nya bagus banget teman-teman. Terus ada lagi yang lebih bagus kalau dari segi low light, yaitu Insta-S Pro 2. Itu juga bagus banget low light-nya. Dan apa lagi ya? Ya kayaknya dua itu sih teman-teman yang so far secara low light itu cukup badass teman-teman. Sedangkan kalau DJI Osmo Action 4 ini low light-nya ya so-so aja, nggak yang bagus-bagus banget, tapi ya nggak yang burik banget teman-teman. Low light-nya itu masih bisa inilah ya, dinikmati ya, walaupun nggak satisfying itu. Anjing, astagfirullah. Tadi kita hampir aja jatuh teman-teman, gara-gara ngelewati jalan berlubang. Dan yo teman-teman, setelah aku pertimbangkan, BTW ini kita masih ada di daerah Sragen, kita masih belum terlalu jauh ya, bahkan ini pun kita masih belum ada setengah jalan. Setelah aku pertimbang-timbangkan, kayaknya aku akan lewat jalur Ngawi Bojonegoro teman-teman, karena dipikir-pikir sekarang ini udah jam 2:27 alias jam setengah 3 pagi ya. Jadi kemungkinan kita akan lewat daerah Ngawi Bojonegoro itu subuh, dan harusnya subuh itu udah ada banyak masyarakat yang beraktivitas teman-teman. Jadi ini ya, aku nggak terlalu khawatir karena bukan tengah malam banget gitu. Karena kalau tengah malam khawatirnya kan ada tindak kriminal dan lain-lain, apalagi itu daerah hutan ya teman-teman. Jadi aku lebih takut ke hal-hal yang nggak bisa kita antisipasi ya teman-teman. Dan ya, perjalanan malam hari ini terasa cukup sepi.
tidak ada teman ngobrol, tidak ada musik, tidak ada tantangan aja ya. Karena perjalanan malam ini tidak ada tantangan teman-teman. Itulah kenapa akhirnya aku ngerubah rute lewat jalur Ngawi Bojonegoro. Kenapa? Agar sedikit lebih menantang teman-teman, anjay. Yos, dan sekarang kita memasuki Gapura. Selamat datang Jawa Timur. Ini aku touring malam-malam ini bukannya ngantuk, malah seger banget teman-teman. Semangat banget aku kalau touring pagi-pagi kayak gini. Harusnya ini aku berangkat itu di jam-jam yang agak ini ya, lebih awal, karena di jam-jam yang lebih awal gitu biar nanti aku nyampe kota tujuan itu nggak terlalu siang. Tapi tadi aku berangkatnya ini agak lambat teman-teman, berangkatnya itu jam 12 malam lebih lah, atau jam 1 atau jam berapa gitu aku lupa. Lampu merah teman-teman, kita tungguin aja. Ya, mungkin aku nanti akan kita lanjut next kalau ada update sesuatu yang menarik. Yo, teman-teman, sekarang kita udah ada di jalur hutan. Anjir, gelap banget teman-teman. Gelap banget teman-teman. Anjay, ini bener kata kalian, ini harus upgrade penerangan ini teman-teman. Ya, lampunya sih so far masih cukup jelas ya ini kalau aku lihat pakai mata telanjang. Tapi kalau kalian ngelihatnya dari kamera sih pasti ya gitulah teman-teman. Gelap pasti kalau kalian lihat dari kamera, tapi kalau dilihat pakai mata telanjang aman banget teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngingetin aku buat ganti lampu ya. Terima kasih banget loh, kalian udah mengkhawatirkan aku, anjay. Dan ya, next tip akan aku ganti teman-teman. Kalau udah waktunya ya, kalau udah ada rezekinya pasti aku ganti. Karena kalau buat aku pribadi yang bermasalah itu bukan pencahayaannya teman-teman, tapi jarak sorot lampunya ini kurang jauh sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita lagi kecepatan tinggi di jalan gelap tuh, kalau ada lubang, itu aku nggak sempat menghindar teman-teman karena jarak sorot lampunya ini terlalu dekat. Dan ya ternyata lewat jalan hutan sini itu nggak sesuai ekspektasiku ya teman-teman, karena aku pikir di sini tuh bakalan gelap sepi kayak waktu kita touring dari Bandung gitu ya. Pas lewat Cileunyi, Tasik, Ciamis itu kan sepi banget. Ternyata masih cukup ramai ya, tapi nggak tahu nanti ya kalau kita udah masuk lebih dalam. Tapi kalau so far ini masih aman banget teman-teman, aman banget. Yos, dan sesuai ekspektasi teman-teman. Nah, great. Sepi, mantap. Kukira warung-warung di kanan kiri jalan ini yang kalau siang hari itu buka, malam hari itu kukira buka teman-teman. Ternyata banyak juga ya tutup ya ternyata. Padahal ini tuh bisa jadi peluang bisnis teman-teman, karena malam hari di sini tuh tidak sesepi itu teman-teman. Yo, ternyata ada perbaikan jalan teman-teman. Ini di jembatan di Ngawi nih, pokoknya aku lupa jembatan mana ya. Tapi intinya jembatannya ini tuh nggak jauh dari jembatan Ngadirojo. Ya, pokoknya daerah sinilah teman-teman. Ya, dan ini kita sampai di mungkin ini daerah Kota Ngawi ya, mungkin insya Allah. Ya, ini Kota Ngawi ini teman-teman. Kalau tadi kita di kabupaten, sekarang kita ada di daerah kotanya.
Ya, dan suasana pagi hari di Kota Ngawi ini cukup tenang ya teman-teman. Ini cukup estetik. Jalanan di depan kita sekarang kanan kiri lampu gitu ya, mirip kayak di Malioboro ataupun di Jalan Asia Afrika Bandung. Tapi ini kita sekarang lagi ada di Ngawi, anjay. Ini sekarang jam 3:07 teman-teman. Sepi ya, tapi ya nggak yang sepi-sepi banget. Ternyata masih banyak aktivitas keluarga, walaupun ini juga tolol aja. Astagfirullah. Jadi orang bego teman-teman. Kalian jangan kayak gitu ya. Barangkali mungkin mbaknya nanti nonton video ini, tolong mbak, jangan kayak gitu mbak. Bodoh itu namanya. Ini aku baru tahu teman-teman, dan sorry ya nggak kerekam. Ternyata naik motor jam 3 pagi di Ngawi itu kita akan banyak ketemu dengan cewek-cewek yang pakai baju super minim, super ketat dan berambut pirang, anjay. Astagfirullah. Ini ya aku bikin penasaran tuh, mereka nggak kedinginan apa gimana gitu teman-teman. Ini jam 3 pagi loh ini. Mereka pakai kaos sama celana yang cukup pendek, minim, ketat. Terus ngelanggar lalu lintas teman-teman. Tajrid. Dan ternyata nggak lebih dari 1 orang ya. Tadi aku lihat sih lumayan teman-teman, lumayan banyak. Nggak tahu juga agenda mereka jalan-jalan di jam segini pakai kaos minim itu ngapain, aku nggak tahu ya. Buat kalian yang mungkin orang Ngawi sekitarnya, ataupun buat kalian yang tahu, kalian coba komen di bawah guys, kira-kira mereka itu ngapain ya jam 3 pagi jalan-jalan pakai kaos ketat minim. Wih, ini bahaya banget teman-teman. Di depan kita ini ada pengendara motor yang nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi gear motor dia ini itu nggak center teman-teman. Jadi gearnya, tromolnya itu goyang-goyang ya, bahaya banget ini. Kita salip aja teman-teman, daripada nanti ada apa-apa dan berimbas ke kita ya. Dan di jam 3:18 kita masuk ke Kabupaten Bojonegoro teman-teman. Dan this is our journey ya. Nanti kita akan memasuki suasana hutan yang lebih gelap. Seingatku ya teman-teman, seingatku tuh di daerah Bojonegoro itu hutannya lebih gelap, seingatku. Dan yang menakutkan di sini itu SPBU itu tutup teman-teman. Ini tuh menakutkan buat kalian yang tangki motornya itu kecil. Apalagi udah tangkinya kecil, boros bola. Nah itu udah wassalam teman-teman. Mending kalian touring jangan malam hari, mending siang hari aja kalau kayak gitu ya. Dan ini di jalanan sini ini udah mendingan teman-teman, banyak banget reflektor ya, cukup aman untuk para pengendara. Jalannya ini belokannya cukup curam teman-teman, dan lampu jalan di sini juga cukup terang ya. Nice. Yuk kawan-kawan, dan kita barusan selesai beristirahat di Alfamart di daerah Bojonegoro ini teman-teman. Daerahnya itu tadi tuh banyak footage yang tidak kerekam teman-teman. Lagi-lagi tidak kerekam karena baterai DJI Osmo Action Pro ini habis teman-teman, dan aku baru bisa ganti itu ketika nyampe di Alfamart tadi. Jadi kita tadi minum ini ya, minuman yang bisa bikin melek ya teman-teman, biar perjalanan ini
tetap lancar, kondusif, dan juga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, dan ini kita masih ada di Bojonegoro dan kita kembali berhenti di sebuah minimarket, tepatnya di Alfamart ya teman-teman. Dan ini aku nyoba buat bersihin wajahku karena bisa kalian lihat nih hitam-hitam nih. Ini tuh gara-gara aku pakai helm cakil ya teman-teman, dan nggak tak tutup ininya kaca helmnya. Aku buka, akibatnya kayak gini nih teman-teman. Dan ya, alasanku kita kembali lagi berhenti di daerah Bojonegoro karena ngantuk banget men, ngantuk banget serius. Bisa bahaya kalau kita terusin, jadi ya kita berhenti dulu lah ya sejenak. Semoga nanti perjalanan kita selanjutnya lancar-lancar aja teman-teman, semoga. Ya, sekarang ini kita udah selesai beristirahat di Alfamart teman-teman, dan aku tadi nggak tidur nggak apa ya, dan ini udah agak seger sedikit teman-teman. Jadi aku belum tidur juga, dan sekarang langit udah cerah. Sekarang jam 5:33 ya, ini udah agak seger ini. Kalau tadi tuh bahaya teman-teman. Tadi tuh aku di jalan tuh kayak sering microslip ya. Dan apalagi jalanan di Bojonegoro ini ya, itu cukup bagus, lurus terus sepi lagi teman-teman. Jadi jalanan yang kurang menantang itu justru malah bikin kita ngantuk teman-teman. Dan sedikit tips dari aku teman-teman, ketika kalian jalan ini ya, jalan jauh malam gitu, kalau kalian emang nggak istirahat kayak aku gini ya, tolol. Aku akuin aku tolol teman-teman. Sebenarnya aku tuh bisa ya touring pagi, jadi jam segini tuh aku prepare baru berangkat, tapi semalam itu aku random aja teman-teman, kayak touring malam asik nih, akhirnya langsung berangkat aku teman-teman. Jadi itu tolol ya. Sedikit tips dari aku, kalau kalian udah mulai ngantuk, itu apalagi kalau kalian touring sendiri ya, sedikit tips dari aku, kalau kalian udah mulai ngantuk, kalian berhenti teman-teman, berhenti, cari Alfamart, Indomaret, atau cafe atau warkop teman-teman, dan kalian pesen espresso ya. Ingat, espresso teman-teman, harus espresso dan 2 shot teman-teman. Espresso itu kalau buat kalian yang nggak pernah ngopi atau jarang ngopi di kafe-kafe ya, espresso itu saripati kopi teman-teman. Saripati kopi yang pure saripati, dia nggak dicampur dengan air, bener-bener murninya kopi lah teman-teman. Jadi itu porsinya itu dikit banget, jadi kalian jangan kaget kalau kalian pesen espresso itu paling cuman 30 mili atau 20 mili teman-teman, karena emang espresso itu wajarnya ya dikit banget teman-teman. Kalian pesen espresso dan kalian pesen 2 shot, jadi kalian pesen espresso itu 2 porsi lah ibaratnya, 2 shot ya. Terus kalian minum teman-teman, kalian minum sedikit-sedikit, kalau bisa kalian kumur-kumur pakai itu rasanya pahit banget teman-teman. Espresso itu pahit banget karena dia itu bener-bener saripati kopi. Buat kalian yang hobinya mungkin kopi tubruk ya, kopi tubruk sama kayak aku juga sering banget americano tanpa gula ataupun kopi tubruk tanpa gula. Itu espresso itu lebih pahit teman-teman, lebih pahit, lebih strong, kental banget. Tapi teman-teman, espresso itu kandungan kafeinnya tinggi banget. Apalagi kalau kalian pesen 2 shot ya, itu pasti detak jantung kalian itu langsung bergetar teman-teman, langsung cek ya. Terus kalian itu langsung seger kayak aku sekarang ini teman-teman. Kalian bisa ngelihat dari cara ngomongku ya, itu kayak berapi-api gitu. Gara-gara konsumsi espresso ini teman-teman.
Jadi emang espresso itu se-powerful itu ya. Kalian pesen 2 shot, kalian itu bisa melek untuk beberapa jam ke depan, teman-teman. Karena ya espresso itu ibarat kayak kafein murni lah. Dan tanpa gula ya teman-teman. Kalian justru kalau ngantuk itu jangan mengkonsumsi gula teman-teman, karena gula itu memang bisa bikin kalian melek 1-2 jam ke depan. Tapi setelah itu gula itu bikin kalian ngantuk teman-teman. Jadi aku nggak menyarankan kalian kalau semisal touring itu kalian beli minuman kayak kerating deng ya. Kayak aku tadi kan sempat minum kerating deng teman-teman. Itu emang aku bener-bener langsung melek karena kerating deng itu juga mengandung kafein. Ya nggak cuman kerating deng sih, semua minuman berenergi ya teman-teman. Semua minuman berenergi itu pasti bikin melek di awal teman-teman. Tapi setelah 3 jam ataupun 2 jam itu tubuh kalian akan ngantuk lagi. Fenomena itu disebut dengan istilah sugar crash teman-teman. Ini aku tulis di bawah ya, kalian baca aja. Jadi intinya kalian itu cuma akan melek 1-2 jam. Dan saranku kalau kalian pengen lebih awet dalam melek ya, kalian pesen espresso aja teman-teman. Tapi kalau nggak nemu gimana bang? Ya kalau nggak nemu ya terpaksa teman-teman kalian minum minuman berenergi yang bisa bikin kalian melek 1-2 jam. Yo, dan sekarang kita masuk ke kota Lamongan guys. Sedikit lagi kita akan sampai ke Surabaya ya. 1 kabupaten lagi, Kabupaten Gresik teman-teman. Dan setelah itu kita akan sampai di Surabaya. Anjay. Ya, dan sekarang kita sampai di Jalan Raya Bagat Lamongan teman-teman. Dan di sini ini yang menurutku cukup challenging ya. Untungnya kita sekarang ini sampai sini ketika posisi matahari itu udah terbit cukup cerah. Karena kalau kalian lewat sini malam-malam itu bahaya teman-teman. Karena jalan di sini bisa kalian lihat tidak rata ya, tidak rata. Terus kadang itu jalannya itu tiba-tiba berlubang ya, bisa merusak motor kalian. Bisa menyebabkan jatuh juga, itu kemungkinan yang lebih parah teman-teman. Dan ya seperti inilah Lamongan. Yap, dan biasa guys, jalur di sini itu sering macet ya, dan macetnya itu macet truk-truk besar. Ini pemandangan yang jarang banget aku temui ketika aku ada di Jawa Tengah teman-teman. Dan ya pemandangan seperti ini itu sering banget bisa kita jumpai, terutama di daerah Lamongan, Gresik, dan Surabaya teman-teman. Well. Breaking news, ternyata ada kecelakaan teman-teman. Ternyata tadi ada truk yang malang di tengah jalan ya, karena kecelakaan. Jadi banyak banget kendaraan-kendaraan yang lawan arah tuh, kalian lihat tuh, pada lawan arah semua tuh. Itu karena tadi ada truk malang di situ teman-teman. Jadi mereka ini terpaksa ya, lebih tepatnya terpaksa ngelawan arah. Karena kalau nggak gitu macet pasti bakal panjang banget guys. Dan tadi kalau aku lihat sih truknya ini cukup parah ya teman-teman. Truknya ini cukup parah kecelakaannya. Ya teman-teman, dan sekarang kita sedang mencoba jalur terbaru yaitu JLU, Jalur Lingkar Utara teman-teman. Ini pertama kalinya aku sebagai orang Lamongan lewat ini teman-teman. Sebelumnya nggak pernah tahu, cuma pernah lihat di TikTok aja ya. Dan ya suasananya sih ini masih enak banget teman-teman. Soalnya jalanannya masih baru ya, masih clean. Oke banget sih ini. Nah, dan kita udah keluar dari JLU, dan pintu keluarnya tepat di sebelah barat Shell. Tepat di sebelah barat Shell Lamongan teman-teman. Ya.
Yap, dan sekarang di jam 7 pagi teman-teman, kita udah sampai di kabupaten, bukan kabupaten sini, ini udah masuk ke Gresik kota teman-teman. Anjay. Dan udah dekat ya, bentar lagi kita akan sampai di Surabaya teman-teman. Yes, dan akhirnya kita sudah sampai di Surabaya di jam 7:12 teman-teman. Alhamdulillah. Dan suasana di Surabaya pagi hari ini cukup padat banget ya teman-teman, bisa kalian lihat. Padat banget ini teman-teman, jarang banget ini kayak gini. Seingatku aku lewat Wilangun itu jalanannya itu masih lenggang ya teman-teman, pagi-pagi jam segini itu lenggang, nggak seramai ini. Terus truk-truk juga nggak sebanyak ini di pinggir-pinggir jalan. Ini aku nggak tahu kenapa ya ini ya, tiba-tiba kok padat banget kayak gini. Udah lama aku nggak mampir ke sini teman-teman. Ya mungkin 2 bulan lalu atau berapa gitu ya, 3 bulan lalu gitu aku ke Surabaya teman-teman. Dan nggak kayak gini ya suasananya. Lebih ini teman-teman, suasananya itu lebih lenggang ya. Semoga nanti di depan sana kita nggak macet dan ya. Karena kita pada akhirnya sudah sampai ke Surabaya teman-teman. Sudah sampai di Surabaya. Aku terima kasih banget buat kalian yang udah menyimak videonya sampai detik ini teman-teman. Dan sepertinya kita akhiri video kita pada pagi hari ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe kalau kalian suka ya. Kalau kalian nggak suka juga kalian komen aja, nggak apa-apa, terserah kalian teman-teman. Demokrasi ini di sini sistemnya. Oke, so ketemu lagi di video-videoku selanjutnya teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah menyimak ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, like, komen, guys. Pokoknya sehat-sehat kalian semua. I love you full. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.